Pemirsa, pernyataan para saksi yang diperiksa dalam sidang kasus Verdi Sambo CS dinilai telah menyudutkan korban, yakni Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat atau Brigadir J. Lalu seperti apa arah kasus sidang Verdi Sambo yang menilai pihak Sambo menyimpang dari pokok perkara, yakni pembunuhan berencana? Untuk membahasnya lebih lanjut, sudah hadir bersama kami Reza Indragiri, pakar psikolog forensik. Selamat pagi, Mas Reza. Selamat pagi Mbak Maria. Ya, terima kasih sudah bersedia hadir di Breaking News Metro TV. Mas Reza, kalau Anda melihat seperti apa kesaksian-kesaksian para saksi yang hadir di persidangan sejauh ini menurut Anda? Berulang kali majelis hakim menilai bahwa sekian saksi itu tidak kredibel. Dengan kata lain tidak terpercaya. Karena dianggap tidak kredibel, maka bisa kita pahami bahwa keterangan yang disampaikan oleh para saksi tersebut adalah keterangan tidak valid. Keterangannya tidak sebagaimana kenyataan di TKP, kenyataannya jauh panggang dari api, sehingga bisa diasumsikan keterangan-keterangan tersebut tidak bermanfaat bagi proses sidang. Ramalan saya, karena para saksi tersebut dinilai tidak kredibel dan keterangan mereka dianggap tidak valid, maka kecil kemungkinan bahwa keterangan-keterangan tersebut akan dimasukkan ke dalam pertimbangan hakim ketika membuat putusan nanti. Oke. Sejauh yang kita tahu sebenarnya keterangan yang mendapat sorotan ini kan tidak semuanya begitu ya Mas Reza? Atau Anda ada penilaian yang berbeda? Ya paling tidak seingat saya ada 2-3 orang saksi yang mendapatkan pernyataan atau penilaian cukup tajam dari majelis hakim. Ada saksi Susi, kemudian saksi Kodir, dan juga saksi Daden seingat saya. Nah 3 orang saksi itulah yang saya pandang sebagai saksi-saksi yang tidak begitu kredibel di mata majelis hakim. Apakah kemudian mereka mengutarakan keterangan palsu itu secara sukarela, ataukah keterangan palsu atau keterangan mengada-ngada itu diberikan karena adanya tekanan dari pihak eksternal, ataukah keterangan yang palsu itu diberikan karena sudah terjadi kekacauan berpikir yang sedemikian parah di kepala para saksi, itu bisa saja ditelisik. Tapi yang jelas, hakim sudah memberikan penegasan bahwa andai saksi tidak memberikan keterangan dengan jujur, sebagaimana isi sumpah mereka, maka hakim bisa saja memerintahkan jaksa penuntut umum untuk memproses para saksi yang dianggap berdusta tersebut. Baik, kalau dari keterangan yang Anda lihat disoroti dianggap berdusta tersebut dari ketiga orang itu, apakah itu bisa dinilai mereka memang masih berada di bawah tekanan seorang mantan Jenderal Bintang 2? Ada satu orang saksi, seingat saya Romer, ya, Azan Romer yang eksplisit menggunakan kata takut. Ya. Jadi ketika ditanya jaksa penuntut umum kenapa, jawabannya adalah takut. Takut pada siapa? Takut pada Pak Verdi Sambo. Kenapa takut? Karena sudah ada yang mati. Jadi kita bisa bayangkan bahwa pada diri saksi yang satu ini, bayang-bayang meninggalnya Brigadir Yosua itu sangat-sangat traumatis bagi dia, sehingga membuat dia memilih untuk menyampaikan keterangan yang palsu atau keterangan yang mengada-ngada, karena dia lebih mendahulukan keselamatan dia terlebih dahulu. Nah, dengan situasi sedemikian rupa, bisa kita pahami bahwa terindikasi kuat saksi ini masuk dalam kategori 2 yang saya katakan tadi. Bahwa saksi memberikan keterangan palsu dikarenakan adanya tekanan dari pihak eksternal. Apakah tekanan itu sifatnya intimidatif, ataukah tekanan itu berupa iming-iming, bisa saja didalami oleh majelis hakim. Tapi yang jelas, kalau kemudian para saksi itu terus-menerus merasa berada dalam penguasaan Verdi Sambo atau berada dalam pengaruh Putri Chandrawati, maka kita patut khawatir bahwa proses persidangan yang semestinya berlangsung secara cepat, berlangsung secara sederhana, dan juga berlangsung secara murah tidak akan bisa terrealisasi. Oke, tapi sebelum kita ke singgungan dari kuasa hukum Verdi Sambo, kan beberapa kali kuasa hukum Verdi Sambo ini juga menyinggung perihal kondisi psikolog almarhum dari Brigadir J. Nah, saya ingin sekali lagi mengonfirmasi, kalau menurut Mas Reza sendiri sejauh ini yang Anda tangkap dari emosi hakim juga, kemudian ekspresi hakim selama ini, apakah menurut Mas Reza bahwa hakim itu bisa membedakan tentunya kan, pastinya selama ini apakah saksi yang tersebut ini bisa dikatakan dalam tanda kutip settingan atau tidak? Sejauh ini bagaimana penilaian Mas Reza terhadap ekspresi dan juga emosi dari majelis hakim? Saya berasumsi bahwa majelis hakim yang ditunjuk untuk menyidangkan perkara ini, baik itu perkara pembunuhan berencana maupun perkara obstruction of justice, adalah hakim-hakim terpilih. Dikatakan sebagai hakim terpilih dalam pengertian mereka pasti cerdas, mereka pasti punya integritas yang baik,
dan bisa menghasilkan putusan dengan seadil mungkin. Itu asumsi yang tidak bisa kita patahkan. Kita harus berasumsi sedemikian rupa. Bahwa kemudian ada majelis hakim yang mempertontonkan ekspresi gusar atau ekspresi amarah, nah jadi masyarakat akan berdiskusi apakah amarah di ruang sidang itu justru meruntuhkan sikap kebijakan hakim ataukah amarah itu justru mendukung kerja hakim. Saya pribadi berdasarkan bacaan yang saya punya memilih untuk mengatakan bahwa hingga derajat tertentu justru hakim sangat konstruktif apabila mempertontonkan amarahnya, mempertontonkan kegusarannya kepada pihak-pihak baik itu saksi maupun terdakwa yang tidak kooperatif. Kenapa? Pertama, kita masih ingat bahwa keluarga mendiang Brigadir Yosua sudah dihadirkan di ruang sidang dan diberikan kesempatan kepada majelis hakim untuk mengeluarkan unek-unek atau isi hati mereka. Nah, ketika majelis hakim juga menyampaikan kegusaran atau menyampaikan unek-unek serupa, maka ini bisa kita pahami sebagai tanda petik bentuk jaminan kepada masyarakat, bentuk jaminan kepada keluarga korban khususnya, bahwa proses persidangan ini bisa diandalkan. Proses persidangan ini sungguh-sungguh menyimak dan memperhatikan suara hati keluarga korban dan mengartikulasikan itu kembali kepada para saksi maupun terdakwa yang sekali lagi dianggap tidak jujur atau mengatakan cerita yang mengada-ngada. Itu satu hal. Jadi ada tanda petik wujud keberpihakan hakim kepada kaum yang tertindas, kepada pihak yang sudah dirugikan. Yang kedua, hasil penelitian sekian banyak juga menunjukkan bahwa ternyata amarah hakim justru mengindikasikan tingkat penghayatan sekaligus tingkat fokus yang sangat optimal dari majelis hakim. Oke, Mas Reza, boleh nanti kita akan lanjutkan mengenai analisa emosi dan juga ekspresi hakim